Mari kita berpikir jernih sesaat. Lihatlah sekeliling kita hari ini. Di tengah keputusasaan global ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meninggalkan umat Islam tanpa petunjuk. Rasulullah jauh-jauh hari sudah mengabarkan bahwa ketika kenabian telah tiada, yang tersisa untuk umat akhir zaman adalah al-mubasyirat, yaitu kabar gembira melalui mimpi yang benar. Saat ini, ada satu nama yang sedang mengguncang kesadaran umat muslim di berbagai belahan dunia dengan mimpi-mimpinya, yaitu Muhammad Qasim. Fenomena ini tidak boleh Anda anggap remeh, karena pesan utamanya murni. Mimpi-mimpi yang dialaminya selama puluhan tahun tidak pernah mengajak untuk mengkultuskan individu, tidak membawa syariat baru, melainkan satu seruan mutlak, yaitu bersihkan umat Islam dari syirik dengan segala bentuk jika ingin bangkit. Banyak hal mendetail tentang politik dunia, konflik geopolitik, hingga tanda-tanda besar lainnya yang digambarkan dalam mimpinya bertahun-tahun lalu, dan kini sedang terjadi satu persatu di depan mata kita. Ini bukan waktunya untuk bersikap sinis atau acuh tak acuh. Ingatlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 6 untuk selalu melakukan tabayyun, teliti. Menolak kabar ini secara buta tanpa memeriksa esensinya adalah bukti nyata bahwa kita mengabaikan petunjuk Al-Quran. Pilihan radikalnya adalah menjadi penonton yang tergilas atau berdiri di barisan depan. Sadarlah, al-mubasyirat ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak tersesat saat badai fitnah akhir zaman menghantam. Jangan jadikan diri Anda bagian dari golongan yang merugi. Mereka yang sibuk berdebat, mencemooh, atau bersikap apatis karena merasa, itu cuma mimpi. Ketika bencana semakin intens dan keadilan benar-benar lenyap, penyesalan tidak akan ada gunanya. Jadikan diri Anda bagian dari barisan orang-orang yang terbangun dari tidurnya, yang langsung membuka internet, mencari tahu, meneliti, serta mengambil tindakan. Ini bukan tentang mengikuti sosok Muhammad Qasim. Ini tentang mengambil momentum untuk memurnikan tauhid Anda sendiri, menyelamatkan keluarga Anda dari kesyirikan, dan bersiap menyambut janji Allah yang tertulis di dalam nubuat. Lentera itu sudah menyala di tengah kegelapan. Pertanyaannya, apakah Anda akan berjalan mendekatinya atau membiarkan diri Anda tenggelam dalam pekatnya malam? Ingat, hanya sebuah kebenaran yang memiliki banyak sekali hambatan untuk segera melakukannya, karena setan selalu berusaha menghalangi manusia dari kebaikan. Sadarlah, ingat dan perhatikan baik-baik. Dunia yang kita pijak hari ini dengan segala kesibukannya, bencananya, dan kezalimannya, hanyalah tempat persinggahan yang sangat singkat. Kita semua sedang berjalan menuju satu titik yang pasti, yaitu kematian. Setelah itu ada akhirat yang kekal abadi tanpa batas. Di tengah perjalanan singkat ini, apakah kita mau berjudi dengan nasib keimanan kita? Apakah kita mau keliru dalam merespons peringatan-peringatan yang sedang terjadi di depan mata kita? Coba tanyakan pada diri Anda sendiri. Bagaimana jika kita yang salah selama ini? Bagaimana jika sikap apatis dan sinis kita justru yang keliru? Peringatan ini begitu benar, runut, dan sangat jelas. Isinya tidak bisa dimanipulasi oleh logika manusia biasa. Pesan-pesannya yang konsisten untuk menghancurkan syirik dan menegakkan tauhid murni, bisa langsung dikenali oleh fitrah kita yang paling dalam, sebagai pesan yang bersumber dari Sang Pencipta. Mau kemanakah kita sebenarnya? Apakah ada tempat lain untuk kita berpulang dan meminta pertolongan kecuali di sisi Allah? Jika Anda yakin dan sadar sepenuhnya bahwa tidak ada tempat kembali selain Dia, lalu kenapa Anda masih membiarkan diri Anda terjerumus dalam kelalaian terhadap berita sepenting ini? Mengapa kita justru meniru tabiat buruk orang-orang zaman dahulu yang binasa karena mengabaikan peringatan? Kaum Nabi Nuh menganggap peringatan banjir besar sebagai lelucon. Kaum Ad dan Samud merasa aman di dalam benteng dan teknologi mereka. Hari ini, ketika Allah mengirimkan pertolongannya lewat mimpi-mimpi yang benar, di saat dunia dikepung bencana serta hilangnya keadilan, apakah kita akan mengulangi sejarah kehancuran yang sama? Mengabaikan kabar gembira dan peringatan ini karena alasan, itu hanya mimpi. Ini adalah bentuk kelalaian yang fatal. Ingat, setan tidak akan pernah bisa menyerupai Rasulullah, dan setan tidak akan pernah menyuruh manusia untuk memurnikan tauhid seketat apa yang disampaikan dalam pesan-pesan tersebut. Ketuk pintu hati Anda sekarang. Allah telah memperingatkan dampak dosa syirik yang tak terampuni. Jangan biarkan ego, kefanaan dunia, atau rasa malas membuat Anda menutup mata. Kita tidak punya banyak waktu, dunia sedang bergulir cepat menuju penghujungnya. Sebelum penyesalan itu datang,
Di hari di mana tidak ada lagi manfaatnya penyesalan, buka mata hati Anda, cari tahu, pelajari, dan selidiki tentang mimpi-mimpi ini. Jadikan diri Anda bagian dari orang-orang yang peka terhadap tanda-tanda dari langit. Berdirilah di barisan tauhid yang murni, karena tidak ada tempat berlindung dari murka Allah kecuali kembali bersimpuh di bawah naungan rahmat dan petunjuknya.